Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Darmawan dari jurusan Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 052800851. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Untuk soalnya di sini sudah ada sama dengan tugas 1, yaitu menghitung gaji pegawai. Pseudocode-nya sudah saya buat. Lalu juga ada flowchart-nya. Saya akan mengerjakan tugas ini menggunakan bahasa pemrograman Java dan menggunakan IDE Visual Studio Code. Saya buat nama filenya tugas algo dengan extension Java. Kemudian otomatis nama kelas sesuai dengan nama file. Berikutnya yaitu nama metode main, di mana program utama akan dijalankan di sini. Kita akan impor dulu beberapa library. Salah satunya adalah library untuk menerima inputan dari keyboard. Lalu saya mau impor library untuk, maaf ini titik koma, untuk merubah mata uang menjadi rupiah supaya lebih simpel. Yang pertama ini untuk menentukan wilayahnya, lalu yang kedua untuk membuat currency yang sesuai rupiah. Lalu kita buat objek menggunakan scanner untuk menginput atau menerima inputan dari keyboard. Lalu kita cek variabel apa saja yang dibutuhkan program tersebut. Jadi pertama ada golongan, lalu ada gaji pokok, jam lembur, lalu juga ada gaji lembur, lalu juga ada total gaji. Untuk golongan kita menggunakan string karena merupakan teks. Lalu untuk jam lembur saya menggunakan integer karena merupakan bilangan bulat. Berikutnya menggunakan double untuk gaji pokok dan gaji lembur serta total gaji. Kenapa menggunakan double? Karena nanti akan ada perkalian dengan persen untuk menentukan berapa total gaji lembur. Lalu kita akan menginput golongan, tapi sebelumnya diberikan pesan terlebih dahulu supaya user dapat melihat perintahnya. Untuk string menggunakan fungsi nextLine. Setelah inputan masuk, kita bandingkan menggunakan pengkondisian if untuk menentukan golongan mana karyawan tersebut. Untuk membandingkannya sebaiknya menggunakan equals ignore case karena untuk teks kapital atau tidak dia tidak akan bermasalah. Di sini untuk golongan A kita bisa mengcopy saja langsung. Jika golongan A maka gaji pokoknya adalah 5 juta rupiah. Saya menggunakan pengkondisian if else atau else if. Jadi program akan menjalankan pengkondisian yang sesuai saja. Jika golongan ada di luar input A, B, atau C, saya akan membuatnya menjadi menampilkan peringatan. Selain itu, saya akan membuatnya menjadi keluar dari program atau program berhenti. Sebelum kita buat program berhenti seperti ini, sebaiknya input di close dulu. Lalu berikutnya sesuai pseudocode adalah menginput jam lembur. Kita minta user untuk menginput jam lemburnya. Untuk integer atau variabel integer maka menggunakan fungsi berikut untuk inputannya.
Berikutnya kita cek apakah dia lembur 1 jam, 2 jam, dan seterusnya. Ketika jam lembur adalah 1 jam, maka gaji lembur adalah 30% dari gaji pokok. Seperti sebelumnya, kita menggunakan pengkondisian if else, karena jika menggunakan if semua kondisi sama, maka semua program akan dijalankan. Namun jika menggunakan else if, maka hanya salah satu yang dijalankan. Dan jika lebih dari atau sama dengan 5, maka penghitungannya flat, yaitu 38% dari gaji pokok. Lalu jika selain dari angka di atas, inputan dari user adalah 0 atau minus, maka gaji lembur bernilai 0. Setelah itu, sesuai dengan pseudocode pada tugas 1, menghitung total gaji. Total gaji adalah penjumlahan dari gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu berikutnya adalah menampilkan total gaji. Saya akan menampilkan keseluruhan, yaitu gaji pokok, gaji lembur, dan total gaji. Tetapi sebelumnya saya akan menggunakan fungsi bawaan atau kelas bawaan, yaitu untuk merubahnya menjadi rupiah. Saya akan membuat objek bernama Indonesia. Di sini kode bahasa, kode negaranya. Lalu fungsi bawaan yaitu get currency instance. Kita isi objek Indonesia tadi. Sebelumnya objeknya diberi nama dulu. Di sini saya akan memberi nama rupiah. Lalu saya akan menampilkan gaji pokok, gaji lembur, dan total gaji. Kita menggunakan format ini untuk menampilkan gaji dengan format rupiah. Sebelum program selesai, kita tutup dulu objek input, lalu kita jalankan programnya. Di sini diminta memasukkan golongan, dan golongan pilihannya cuma A, B, atau C. Jika kita memasukkan selain itu, misal H, maka program akan keluar. Jika kita memasukkan A, jam lemburnya lalu kita masukkan juga, misal 5 jam, gaji pokok 5 juta, gaji lembur 1,9 juta, total gaji 6,9 juta. Jika kita memasukkan sama, A juga, dan jam lemburnya yaitu 20 jam, maka flat untuk gaji lemburnya. Jika kita masukkan C dan jam lemburnya minus 1, maka gaji lembur 0, sesuai dengan program yang kita buat tadi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.